Di dunia ini semua orang punya rahasia. Di tempat ini mereka tidak akan pernah tertidur ataupun menerima perubahan sampai pemurnian terakhir. Wanita itu akhirnya sampai di tujuannya dan bertanya pada Angie apakah persiapannya sudah selesai. Saat darah bangsawan tertumpah mereka yang bertahan akan menerima kehidupan abadi. Inilah saatnya untuk melampaui keabadian dan diberkati. Lalu dengan senyuman gadis itu menjawab ibunya bahwa dia sudah siap untuk pergi. Pada hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menerima undangan ke Mansion Duke. Pulau Cullen adalah rumahnya dengan pantai yang subur, hutan dan ombak biru yang menghantam pesisirnya. Pulau itu dirawat oleh para penyintas dari perang dahsyat di benua, yang mengubahnya menjadi tanah yang berkelimpahan. Di pulau ini orang-orang dari berbagai ras hidup dengan damai. Bersatu layaknya saudara dipandu oleh keyakinan Kyle mereka. Mereka berbagi tujuan yang sama. Angie pindah ke Culloden bersama orang tuanya. Begitu muda sehingga dia tidak punya ingatan tentang benua itu. Bagaimanapun dia merasa tidak perlu berpegang pada kenangan seperti itu. Karena dia sangat mencintai pulau itu dan tidak bisa membayangkan tempat seindah ini. Dan semua ini mungkin terjadi berkat kebaikan Duke dan keluarganya. Dalam perjalanan ke Mansion Duke, jantung Angie berdebar kencang karena cemas. Protagonis kita Angela Risdale melihat sekeliling kereta mewah itu dengan takjub. Sekarang setelah dia dalam perjalanan ke Mansion, dia merasa akhirnya bisa percaya bahwa ini benar-benar nyata. Bagaimanapun juga dari semua orang di pulau itu dialah yang diundang untuk menemani Tuan Kelly, yang merupakan suatu kehormatan luar biasa. Kelly Roden satu-satunya pewaris keluarga Blackwell penguasa pulau ini. Tapi sayangnya dia telah terkurung di dalam dinding mansionnya karena pertarungan panjang melawan penyakit. Kereta mewah Duke meninggalkan gadis itu di tujuannya. Sementara itu Angie teringat pesan ibunya bahwa dia akan mengunjungi Tuan Kilik sekali seminggu untuk menemaninya, dan sayangnya karena sakit begitu lama telah membuatnya menjadi pendiam dan sensitif. Yang mungkin akan membuatnya memperlakukannya dengan kasar, tapi Angie harus mencoba mengerti dan tidak marah karenanya. Ini demi mereka semua yang berutang budi pada keluarga Blackwell. Sedikit ragu saat berdiri di depan pintu megah itu, Angie berharap dia akan menyukai apa yang telah disiapkannya. Dia disambut oleh kepala pelayan Louis Dons. Gadis itu dengan sopan menyapa wanita yang lebih tua itu yang memintanya masuk. Kepala pelayan memberitahunya bahwa tuan muda sedang menunggu. Ini membuat Angie semakin gugup karena saat yang ditunggu akhirnya tiba. Sambil menarik napas dalam-dalam dia masuk mengikuti kepala pelayan. Gadis manis itu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu saat mengikuti Louis. Semuanya begitu sempurna, interiornya mewah namun elegan. Angie sangat terkejut dengan tempat itu karena rasanya seolah-olah tempat ini seperti sebuah kerajaan yang sama sekali berbeda. Dia melihat sebuah dinding yang dipenuhi lukisan keluarga Blackwell. Tapi salah satu bingkainya kosong, dia melihat dengan penasaran mengira itu pasti disiapkan untuk Tuan Kilik. Dia merasa kecewa karena tidak ada potretnya, dan bertanya-tanya seperti apa penampilannya. Melihat lukisan Duke Edward Blackwell, dia berpikir mungkin Tuan Kilik memiliki mata biru keabu-abuan seperti ayahnya. Seseorang memanggil gadis itu menyadarkannya dari lamunannya. Itu adalah Lady Louise. Melihatnya dari puncak tangga, kepala pelayan itu hanya memberi isyarat untuk menunjukkan jalan, membuat gadis itu sedikit gugup, karena tertangkap basah sedang berkhayal. Gadis itu hanya mengangguk, dan segera bergegas menaiki tangga. Mereka berhenti di depan pintu masuk kamar Tuan Muda. Dan Louis mengingatkannya tentang aturan terpenting, yaitu jangan menatap langsung ke arah Tuan. Dan karena beliau sangat sakit, jika ada sesuatu yang aneh, dia harus segera meminta bantuan. Dia juga memberitahu gadis itu untuk hanya menjawab pertanyaan yang diajukan, dan tidak membuat komentar yang tidak perlu. Angie menyetujui semua yang dikatakan padanya. Kepala pelayan itu tampaknya tidak terlalu yakin dan sikapnya membuat gadis itu bingung. Louis kemudian mengetuk pintu. Sebelum membukanya dan mengumumkan kehadirannya meminta izin untuk masuk. Tak lama kemudian mereka berada di dalam kamar Tuan. Angie melihat sekeliling dengan penasaran saat Louis mengumumkannya. Gadis itu menjadi gugup ketika mendengar suara Kyle memanggil kepala pelayan. Dia tampaknya tidak terlalu senang. Dan dia bertanya, apakah dia belum menjelaskan dengan tegas bahwa tidak boleh ada pengunjung lagi di sana. Mendengar ini membuat Angie khawatir bahwa kehadirannya mungkin tidak diinginkan. Ada rumor bahwa alasan Tuan Kilik tidak pernah terlihat di luar rumahnya adalah karena perawatan kimia intensif yang dia jalani selama penyakitnya yang berkepanjangan. Akibatnya wajahnya menjadi cacat, dan pemandangan wajahnya yang mengerikan akan membuat orang-orang membeku seolah-olah mereka telah melihat Medusa sendiri. Itulah sebabnya orang-orang menghindari menatapnya. Angie bertanya-tanya apakah itu alasan mengapa dia tidak menginginkan kehadirannya di sana. Gadis itu gugup tapi bukan karena wajahnya. Sementara itu, kepala pelayan memintanya untuk menerima permintaan maafnya karena tidak meminta izinnya terlebih dahulu. Suara Kilik memotongnya. Dia menambahkan bahwa bagaimanapun juga, Louis tidak bisa menentang perintah ayahnya. Tuan Muda bertanya padanya apakah bukan itu alasannya, membuat wanita itu terdiam. Kyle memaafkannya untuk hari ini, namun dia memperingatkan bahwa tidak akan ada ampunan lain kali, dan kemudian meminta wanita itu untuk pergi. Sebelum pergi, kepala pelayan itu menekan tangannya dengan kuat di bahu gadis itu. Louis menyuruh Angie untuk melanjutkan dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Dengan itu, wanita itu pergi meninggalkan mereka berdua saja. Aku sudah tidak suka dengan kepala pelayan ini. Auranya menyeramkan, tapi itu hanya membuat gadis itu semakin gugup bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dan apakah tidak apa-apa dia berada di sana? Lagi pula semua orang berutang budi pada keluarga Blackwell. Dia teringat bertanya pada ibunya apa yang harus dilakukan jika dia ditolak. Suara Tuan Muda menarik perhatiannya. Angie melihat ke arah suara itu masih merasa tidak yakin. Kemudian Kilik memintanya untuk mendekat. Permintaannya itu mengejutkan gadis itu, tapi Angie dengan cepat melangkah lebih dekat saat dia memerintahkannya untuk tidak terlalu dekat, dan untuk duduk di dekat jendela. Sambil duduk di kursi dekat jendela yang tertutup, Angie mengikuti instruksi yang diberikan. Dia masih terlihat jelas tidak nyaman. Tuan Muda menanyakan namanya dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Angela Risdale. Mengatakan bahwa Tuan Muda boleh memanggilnya Angie jika berkenan. Dia menjelaskan bahwa dia adalah putri dari para penjaga perkebunan pantai utara. Hal itu membuat sang tuan semakin tertarik dan mendorongnya untuk bertanya mengapa dia ada di sana. Angie mengatakan dia merasa terhormat atas kesempatan besar untuk menemaninya. Jauh di lubuk hatinya dia gugup khawatir sang tuan akan menganggap ceritanya membosankan, tapi dia bertekad untuk memenuhi misi mulianya. Dia dengan percaya diri mengatakan bahwa dia ingin membacakan cerita yang telah dia siapkan untuk sang tuan. Kilik menunjukkan rasa ingin tahu saat Angie menyebutkan cerita itu. Angie dengan rendah hati menjelaskan bahwa itu bukan sesuatu yang istimewa, hanya buah dari imajinasinya. Kemudian dia bertanya apakah sang tuan ingin mendengar ceritanya. Angie teringat bahwa ketika menerima undangan itu dia mulai memikirkan keahliannya. Meskipun membaca adalah kegemarannya, menyulam dan menjahit adalah keahlian yang paling membuatnya percaya diri. Namun dia yakin, hasil sulamannya tidak akan pernah bisa mengesankan seorang bangsawan muda yang terbiasa dengan kemewahan. Dia juga memikirkan tentang buku yang tak terhitung jumlahnya, yang pasti telah dibacanya selama terkurung di mansion jauh melampaui koleksi sederhananya. Yang berarti membacakan cerita dari sebuah buku kemungkinan besar bukanlah hal baru bagi Tuan Kilik.
Namun dia membayangkan bahwa tuan muda, seperti dirinya di hari yang cerah, mungkin pernah menutup bukunya, dan sambil memandangi awan membayangkan bahwa awan-awan itu menyerupai adegan dari dongeng. Mungkin Kilik ingin berbicara dengan seseorang yang pernah membayangkan adegan yang sama dengannya, merasa lebih percaya diri Angie. Menjelaskan bahwa sang tuan mungkin akan menyadari kalau cerita yang dia sampaikan berasal dari dongeng terkenal, tetapi dengan akhir cerita yang diciptakan dari imajinasinya. Dan jika sang tuan bersedia mendengarkan versi ceritanya, dia akan sangat senang untuk mengobrol lebih banyak sesudahnya tentang pendapatnya. Dia juga meyakinkannya bahwa dia tidak akan tersinggung jika sang tuan tidak menyukai bagian yang dia buat. Kilik berkomentar bahwa bahkan jika Angie tersinggung oleh komentarnya itu, tidak akan berpengaruh apa-apa padanya. Angie terdiam merasa malu karena tahu bahwa ucapan sang tuan memang benar. Tapi biarpun begitu dia harus tetap melanjutkan dan menceritakan versi ceritanya kepada sang tuan. Mata gadis itu berbinar gembira melihat ketertarikan sang tuan, dan sang tuan memperingatkannya bahwa jika itu hanyalah kumpulan omong kosong dia tidak akan ragu untuk mengusirnya keluar. Dia hanya perlu melakukan apa yang selalu dia lakukan. Lagi pula semua orang di gereja menikmati cerita-ceritanya. Angie bertanya apakah sang tuan tahu kisah Sibyl dari Cumae. Dia kemudian meminta izin untuk bercerita tentang sang nabiah dari zaman Yunani kuno. Saat dia bercerita, tenggorokannya terasa kering karena haus dan menatap ke balik tirai, membuatnya tidak nyaman tapi Angie tetap melakukan yang terbaik. Dan Kilik membiarkannya menyelesaikan cerita tanpa menyela atau mengabaikannya. Setelah Angie menyelesaikan misi pertamanya, dia meninggalkan mansion itu. Dia berdiri di depan gerbang mansion, masih terkesan dengan semua yang baru saja terjadi. Bagaimanapun juga sang tuan sendiri yang memintanya untuk kembali minggu depan pada waktu yang sama, dan bahkan mendoakannya selamat di perjalanan setelah memanggilnya dengan nama panggilannya membuatnya masih terkejut. Dia yakin ini artinya dia berhasil membuat pria itu terkesan. Awalnya itu memang sedikit menakutkan, tapi bagi gadis itu pria itu tidak sesulit yang dia bayangkan. Saat dia merencanakan cerita berikutnya, dia sama sekali tidak sadar kalau sedang diawasi oleh Kyle. Dengan tatapan sedih, tuan muda itu memperhatikan gadis itu pergi. Di malam yang sama, seorang anak laki-laki sedang merencanakan pelarian. Dia mendorong perahu dengan susah payah, dan akhirnya berhasil mencapai air. Anak itu menghela napas sedikit lelah sambil menyeka keringat di dahinya. Dia tampak lega karena akhirnya bisa melarikan diri dari pulau mengerikan ini. Elliot teringat pada orang tuanya, yang bertanya apakah dia tidak tahu betapa berharganya hidupnya sambil berargumen bahwa Duke Blackwell telah mengumpulkan semua penyintas dari perang yang mengerikan, dan mengizinkan mereka tinggal di pulau ini. Sementara benua di luar sana tak ubahnya seperti neraka. Yakin orang tuanya tidak tahu apa-apa dan setiap hari di pulau ini terasa sangat menyesakan. Anak itu yakin pasti ada lebih banyak tempat di dunia ini untuk dijelajahi. Merasa lebih dari siap untuk meninggalkan pulau itu, Elliot mulai berlayar. Saat melakukannya, dia melihat sekeliling takjub betapa mudahnya untuk pergi. Dia bahkan tidak bisa percaya kalau tidak ada seorang pun yang pernah mencoba ini sebelumnya. Namun saat dia berlayar, sebuah bangunan raksasa menarik perhatian Elliot. Dia tahu bangunan itu menandai perbatasan antara Pulau Cullen dan dunia luar. Begitu dia melewatinya, dia akan resmi melarikan diri. Tapi saat sedang lengah, Elliot diserang. Terkejut, Elliot mencoba menghindar dan memahami apa yang terjadi. Ketakutan jelas tergambar di matanya. Dia berteriak memohon belas kasihan dan pertolongan di tengah malam yang dingin. Di sebuah penjara bawah tanah, teriakan lain menggema dari sebuah sel. Di dalam selnya seorang pria berteriak memohon-mohon darah. Kyle memperhatikan dengan ekspresi bosan dari luar. Pria di dalam sel itu kemudian mendekati jeruji besi, berteriak menyuruhnya untuk bergegas dan segera membawa darah. Pagi pun menjelang seolah tidak terjadi apa-apa malam itu. Berbagai peralatan jahit dan sulam tersebar di atas meja. Para wanita bekerja dengan riang sambil mengobrol dengan asyik. Mereka takjub dengan keahlian menyulam Angie yang luar biasa. Dengan senyum lebar, gadis itu berterima kasih atas pujian mereka. Karena penasaran, salah seorang wanita bertanya bunga apa yang disulam di setiap karyanya. Angie pun menjelaskan bahwa itu adalah bunga marigold, dan dia lebih suka menggunakannya sebagai ganti namanya. Itu seperti sebuah tanda tangan khas. Selain menjadi bunga favorit Angie, setiap kali melihatnya Angie merasa bahagia. Itulah mengapa dia berkata suatu hari nanti ingin membuat pakaian yang terinspirasi dari keindahan bunga-bunga ini. Angie tersenyum berpikir bahwa pakaian itu akan membuat siapapun bahagia, dan orang-orang di sana menyemangatinya mengatakan mereka yakin dia akan berhasil. Suatu hari seorang gadis mengejutkannya dengan berkata bahwa dia akan membuat pakaian paling luar biasa di Pulau Cullen. Dia adalah Leticia Durban, satu-satunya putri dari administrator sang duke, yang berkata bahwa Angie akan menjadi penjahit pribadinya. Sambil mendekat dan melanggar batas pribadinya, gadis itu bertanya apakah Angie mengerti, dan dia hanya perlu menandatangani kontrak dengannya. Sementara itu yang lain tertawa menganggap interaksi keduanya sangat imut. Leticia siap membuat kesepakatan saat itu juga, tetapi perhatian Angie teralihkan penasaran saat dia mendengar orang-orang di dekatnya. Mereka bergosip bahwa baru-baru ini ada laporan tentang hewan-hewan kecil yang ditemukan mati di seluruh hutan. Dia terkejut dengan rumor itu karena pulau tersebut adalah tempat yang sangat damai. Tiba-tiba seorang pria pirang yang tinggi datang berlari ke arah kerumunan orang. Orang-orang mencoba menenangkan pria itu yang bahkan sampai terengah-engah, khawatir tentang apa yang mungkin telah terjadi. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa mayat anak laki-laki bernama Elliot ditemukan di pantai selatan. Orang-orang yang terkejut mulai berbisik tentang apa yang baru saja mereka dengar, dan salah satu wanita dewasa mencoba menenangkan semua orang, meminta mereka untuk pulang untuk saat ini. Elliot adalah putra satu-satunya keluarga Hawkins yang mengelola tempat penyulingan, dan para penduduk ingin mengerti apa yang mungkin terjadi padanya. Seorang penduduk lokal mengatakan bahwa tampaknya anak itu mencoba meninggalkan pulau dengan perahu, dan ini membuat orang berpikir itu adalah hukuman karena telah mengkhianati Duke Blackwell. Salah satu orang dewasa menyarankan agar ini dijadikan sebagai contoh untuk memperingatkan anak-anak lain tentang bahaya meninggalkan pulau. Sebuah pengingat bahwa mereka tidak boleh mencoba pergi ke benua. Sudah terkonfirmasi para pendengar sekalian, pulau ini benar-benar sebuah sekte. Orang-orang yang terlalu bahagia ini memberikan aura yang sangat buruk. Protagonis kita kemudian memberitahu bahwa setelah itu berita resminya adalah Elliot mencoba melarikan diri pada malam sebelumnya dan diserang oleh sekawanan hiu. Kecelakaan mendadak ini membuat para penduduk Pulau Cullen terkejut. Sementara itu orang tua Elliot berduka tanpa henti. Angie belum pernah melihat siapapun dalam keadaan sedih yang begitu mendalam sebelumnya. Beberapa hari kemudian Angie sedang berjalan dengan tenang. Ketika ibu Elliot mendekatinya, dia menyapa Angie dengan ceria menanyakan bagaimana harinya, yang menurut protagonis kita sedikit aneh. Anehnya wanita itu terus berbicara mengomentari betapa indahnya hari itu, seolah-olah hari itu adalah berkah ilahi. Angie hanya tersenyum menganggap perilaku Nyonya Hawkins sangat aneh. Karena baru beberapa hari yang lalu dia sangat berduka, seolah-olah dia telah lupa bahwa putra satu-satunya meninggal beberapa hari yang lalu. Kembali di kediaman Blackwell, Angie sudah ada di sana memenuhi tugasnya. Kali ini gadis itu sedih saat mengatakan bahwa perilaku Nyonya Hawkins tampak sedikit aneh. Dia bilang dia belum pernah merasakan kesedihan sebelumnya, jadi dia penasaran apakah itu perasaan yang bisa hilang dalam sekejap mata.
Kilik berpikir sejenak sebelum menjawab dan kemudian mengatakan bahwa terkadang ada lebih banyak hal daripada yang terlihat. Sebagai seorang pria sejati, dia menawarinya teh untuk membantunya tenang, menyadari bahwa dia sedikit terguncang oleh apa yang telah dilihatnya. Angie mengambil cangkir itu dan minumannya masih hangat serta tampak lezat. Kilik memanfaatkan momen itu dan menyarankan agar dia membicarakan kekhawatiran semacam ini. Hanya dengannya karena, sama seperti dia yang menganggap perilaku Nyonya Hawkins aneh, orang lain mungkin akan menganggapnya mencurigakan karena berpikir seperti itu. Hal ini membuat Angie merasa agak tidak aman. Tapi dia percaya pada Tuan Muda dan katanya dia akan berhati-hati. Angie berterima kasih pada Kylik atas peringatannya karena dia tidak memikirkan kemungkinan itu. Dia menatapnya, terkejut karena pemuda itu mendengarkan curahan hatinya dengan begitu sabar. Dia merasa senang. Berpikir mungkin Kylik sedikit menyukainya, tapi kemudian Kylik berkomentar bahwa jika dia punya sedikit akal sehat, dia pasti sudah melakukannya tanpa perlu diberitahu, dan Angie sadar dia hanya berangan-angan. Angie memutuskan untuk meminum teh yang dipegangnya. Saat dia mendekatkan cangkir ke wajahnya, dia mencium aroma yang menyenangkan. Aromanya sedikit berbeda dari biasanya, teh mawar yang biasa diminum penduduk pulau dan dia percaya orang tuanya juga akan menyukainya. Kylik memperhatikan pantulan dirinya di cermin, dan mengatakan bahwa jika Angie sangat menyukainya, dia bisa membawa pulang beberapa daun teh. Dia mengatakan akan memberitahu kepala pelayan untuk menyiapkan beberapa daun teh. Angie mengatakan dia akan sangat senang dan berterima kasih pada pemuda itu. Pipinya memerah hanya karena sikapnya. Kylik terkejut dengan senyum manis Angie. Dia kemudian bertanya tentang cerita yang Angie sampaikan terakhir kali tentang bagaimana Sibyl, pendeta wanita dari Kume, menginginkan keabadian dan bagaimana dewa Apollo memberinya 1000 tahun kehidupan, tapi saat dia melihat tubuhnya layu selama bertahun-tahun, dia sadar telah menerima kutukan, dan bukan berkah. Sambil tersenyum, Angie membenarkannya diam-diam, senang karena Kylik benar-benar mengingatnya. Kylik ingin tahu jawabannya tentang itu. Jika Apollo datang dan menawarinya keabadian dan kemudahan abadi, apa yang akan dia katakan? Sebuah tawaran yang mungkin agak sulit untuk ditolak. Angie berpikir sejenak tentang tawaran itu, dan menjawab bahwa dia akan menolak tawaran itu yang mengejutkan Tuan Muda, jadi dia ingin tahu alasannya. Angie menjelaskan bahwa dia mungkin akan tergoda untuk menerima hadiah itu tanpa mempertanyakannya terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa keindahan dan makna dari semua hal datang dari sifatnya yang tidak kekal. Gadis itu mengatakan bahwa bunga yang paling indah sekalipun akan layu saat mencapai akhir hidupnya, memberi jalan bagi kuncup-kuncup baru. Dengan senyum menawan, Angie berbagi pemikirannya bahwa inilah takdir itu sendiri. Kylik berdasarkan apa yang baru saja Angie katakan bertanya apakah baginya keabadian tidak berarti apa-apa. Tanpa ragu, Angie menjawab ya, dan narator yang rendah hati ini pun setuju. Karena setelah waktu yang lama segalanya pasti menjadi sedikit membosankan. Angie juga mengatakan bahwa dia yakin banyak orang akan menginginkan kehidupan abadi. Dengan itu dia ingin tahu apa yang Tuan Muda pikirkan tentang hal itu. Kylik terkesan bahwa masih ada orang seperti Angie di pulau itu, tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seseorang mengetuk pintu. Dia berdiri dengan ekspresi khawatir, menyadari bahwa waktu kebersamaan mereka minggu ini telah berakhir. Kepala pelayan datang untuk menjemput Angie, dan dia mengucapkan selamat tinggal pada sang tuan, berjanji akan kembali minggu depan. Dan dia diantar keluar oleh Louise. Tuan Muda menghela napas, tampak khawatir atau sedih karena sesuatu. Louise kembali dan bertanya apa pendapatnya. Dia ingin tahu apa yang dia pikirkan tentang obat baru itu. Tanpa menjawab, Kylik menutup tirai dengan kesal. Pemuda itu meminta Louise untuk tidak memanggil teman barunya. Bahwa bagaimanapun juga hanya dengan menyebut kata itu saja, sudah membuat suasana hatinya buruk. Kita pun dibawa kembali ke masa lalu pada sosok Kylik, yang jauh lebih muda, yang bertanya pada ayahnya, apa sebenarnya penawar itu, dan jika seseorang terpilih menjadi penawarnya, apa yang akan terjadi pada orang itu. Tapi ayahnya menatapnya dengan tatapan mengintimidasi, menegaskan bahwa ketika darah telah memilih seseorang, maka tidak ada jalan untuk kembali. Penawar itu akan menjadi miliknya untuk selamanya. Sambil mengepalkan tangannya, Kylik yang ketakutan tampaknya akhirnya memahami sesuatu. Dia bertanya pada ayahnya apakah itu sebabnya dia merenggut nyawa ibunya, karena wanita itu adalah penawarnya. Seorang penawar adalah seseorang yang menjaga tuannya dengan mempersembahkan darah mereka, sampai mereka layu menjadi cangkang kering, dan semua ini berawal dari kutukan mengerikan yang lahir dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah berani diinginkan oleh manusia. Bertahun-tahun yang lalu, Duchess Eugenia melahirkan banyak anak termasuk anak kembar. Tapi tidak ada yang selamat setelah lahir, kecuali Tuan Kylik. Satu-satunya yang selamat, dan Duchess meninggal dunia tak lama setelah melahirkannya. Memanfaatkan gosip itu, dia bertanya pada gadis-gadis lain apakah mereka sudah mendengar rumornya tentang wajah Tuan Muda. Leticia bertanya apakah yang dia maksud adalah obat yang diminum oleh Tuan Muda, dan bagaimana obat itu katanya membuat wajahnya menjadi rusak. Si rambut merah membenarkannya dan melanjutkan, mengatakan bahwa rumor yang beredar menyebutkan inilah alasan dia selalu menutupi wajahnya, dan bahwa penampilan aslinya adalah seperti monster yang mengerikan. Mendengar ini membuat semua gadis ketakutan, dan tentu saja, sama seperti kita, Angie tidak terlalu terkejut. Gadis itu terus berkata bahwa ada banyak kekhawatiran, karena Duke Blackwell saat ini sedang sakit dan satu-satunya pewarisnya, selain diasingkan, karena penyakitnya juga dirumorkan punya kepribadian yang sangat buruk, sampai-sampai dia sering memukuli para pelayannya. Angie merasa sudah cukup mendengar kebohongan dan langsung menyela gadis itu, mengatakan bahwa Tuan Kylik tidak seperti itu. Terkadang dia bisa sedikit kasar, tapi dia peduli pada orang lain. Si gadis tukang gosip itu jadi penasaran dan bertanya pada Angie bagaimana dia bisa begitu yakin dengan ucapannya. Apa mungkin dia pernah bertemu langsung dengannya? Angie pun sadar kalau dia sudah kelepasan bicara. Dia teringat ibunya memintanya untuk merahasiakan kunjungannya ke kediaman Tuan Muda. Mencoba untuk mengelak, Angie berkata dia hanya mengatakan itu karena apa yang diucapkan si rambut merah terdengar tidak pantas, dan mereka harus ingat bahwa berkat sang duka, mereka semua bisa hidup enak di pulau ini. Si penyebar gosip itu pun terlihat sedikit malu dan setuju dengan Angie. Leticia pun setuju dengan Angie, mengatakan kalau Angie benar dan mereka tidak seharusnya menghakimi Tuan Muda. Dia mendekat ke arah Angie, memeluknya dan berkomentar bahwa cerita tentang wajahnya ini sungguh tidak mengenakan. Angie lalu sadar bahwa meskipun sering menghabiskan waktu bersama Tuan Muda, dia belum pernah melihat wajahnya sama sekali, dan sama sekali tidak tahu seperti apa rupanya. Dia teringat pertemuan pertama mereka dan sadar kalau yang dia tahu tentang penampilannya hanyalah tubuhnya yang tinggi dan suaranya yang berat, dan meskipun awalnya bersikap dingin, dia diam-diam punya perhatian pada orang lain. Dan soal wajahnya, dia sadar kalau dia tidak pernah benar-benar memikirkannya. Alasan satu-satunya dia takut pada awalnya adalah karena dia mengira akan diusir, tapi anehnya, dia tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Leticia. Tak lama kemudian pertemuan berikutnya pun tiba, namun dia diberitahu kalau Tuan Muda punya urusan terkait studinya yang harus diurus, jadi tidak seperti biasanya dia mungkin akan datang terlambat. Angie menunggunya dengan sabar, tapi hal itu malah membuatnya sedikit mengantuk. Dia pun berdiri dan mulai berjalan-jalan untuk melawan rasa kantuknya. Gadis itu menatap keluar jendela,
dan sadar inilah pemandangan yang dilihat Kilik setiap hari. Angie merasa pemandangan di luar sangat indah, dan merasa sedih karena Tuan Muda hanya bisa menikmatinya dari kejauhan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, gadis itu duduk di lantai tenggelam dalam pikirannya. Dan meski tidak tahu separah apa penyakitnya, dia berpikir betapa menyenangkannya jika mereka berdua bisa berjalan-jalan bersama di taman. Beberapa saat kemudian Kylie kembali ke kamarnya. Dia melihat Angie tertidur saat menunggunya. Dengan lembut dia mengambil selimut dan meletakkannya di atas bahu gadis itu. Dia terdiam sejenak mengagumi wajah Angie yang cantik dan polos saat tertidur. Karena terpesona, dia mendekatkan tangannya ke pipi Angie, mengelusnya dengan lembut sambil terus menatapnya, tapi tatapannya tiba-tiba berubah sedih. Dan dia sepertinya teringat sesuatu yang mengganggunya. Mengingat kembali percakapannya dengan Jerome Hamilton. Kepala pelayan di kediaman itu melaporkan kalau baru-baru ini ada rumor yang menyebar di antara anak-anak pulau, dan sepertinya rumor itu berawal dari gereja. Aku yakin kita sedang membicarakan si tukang gosip berambut merah yang tadi itu. Sialan, pulau ini aneh sekali. Gosipnya baru saja mulai tapi mereka sudah tahu semuanya. Kylie pun berasumsi kalau Angie pasti percaya bahwa dia adalah monster mengerikan, tapi Jerome justru mengejutkannya dengan mengatakan kalau itu tidak benar, karena faktanya gadis itu malah sangat membelanya. Dan dialah satu-satunya yang menunjukkan reaksi seperti itu, menolak percaya pada rumor dan membela sang tuan muda. Hal ini membuat Kylie sangat terkejut. Sang kepala pelayan lalu melanjutkan mengatakan kalau rumor itu mengganggunya. Dia bisa membereskannya dengan cepat. Tapi sang tuan muda berkata, tidak perlu mengkhawatirkan masalah sepele seperti itu. Dan untuk sekarang cukup amati saja. Kembali ke momen saat ini. Kilik mengungkapkan kekagumannya pada Angie sambil mengelus wajah gadis itu. Dia bergumam, kalau gadis itu sangat mengesankan karena punya cara pikir yang berbeda dari orang lain. Entah kenapa hal itu malah membuatnya ingin berharap lebih banyak darinya. Berharap apa coba? Narator yang kasihan ini jadi penasaran. Aku sungguh berharap dia tidak akan menyakiti Angie kita yang berharga. Kilik berhenti menyentuhnya dan sambil menatapnya. Menyebut namanya Angela Rizdale hampir seperti sebuah desahan. Dia mendekat pada Angie dan berbisik, mengatakan kalau dia menginginkan gadis itu untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan semua kasih sayangnya hanya untuknya. Sebagai catatan kecil pada momen ini untuk adegan yang persis sama, ada dua terjemahan untuk dialognya. Di satu versi dia berkata, aku menginginkanmu untuk diriku sendiri, dan di versi lainnya, dia berkata, dia ingin gadis itu memiliki apa yang menjadi miliknya. Aku menerjemahkannya dengan cara yang paling masuk akal, tapi kurasa penting bagi kalian untuk tahu tentang kedua versi tersebut. Angie mungkin karena kehadirannya yang begitu dekat, atau mungkin karena kata-katanya mulai terbangun dengan cepat. Kylie meletakkan tangannya di atas mata Angie dan menyuruhnya untuk tetap terpejam. Angie pun menurut, meskipun masih sedikit bingung, jantungnya berdebar kencang saat memikirkan betapa dekatnya Tuan Kylie dengannya. Kylie mengatakan akan lebih baik jika Angie pulang karena dia masih akan sibuk untuk beberapa saat. Gadis itu setuju meskipun pikirannya terfokus pada sentuhan hangat tangan Kylie dan aroma mawar yang menguar dari tubuhnya. Kylie menambahkan bahwa mulai hari ini dia ingin Angie datang mengunjunginya 3 kali seminggu. Angie terkejut dengan permintaan itu. Bagi seseorang yang tidak menginginkan pengunjung ini hampir seperti permintaan agar dia tidak pernah pergi. Tuan muda itu berkata bahwa dia ingin lebih sering mendengar cerita-cerita dari Angie. Angie yang matanya masih terpejam, tersenyum manis, merasa senang dengan permintaan Kylie, dan bertanya apakah dia benar-benar boleh berkunjung lebih sering. Kisah ini sedikit mengingatkan pada 1001 malam saat Syahrazad memikat sang raja dengan menceritakan sebuah kisah setiap malam. Lucu bukan? Kylie sekali lagi terkesan oleh kecantikan dan kemurnian Angie sambil tersenyum tipis. Dia memastikan bahwa Angie tidak hanya boleh tetapi harus lebih sering mengunjunginya. Dia menurunkan tangannya dan kembali mendekat pada Angie, menyatakan bahwa dia akan sangat menantikan kunjungan-kunjungan gadis itu. Keesokan harinya di sebuah rumah pedesaan kecil di wilayah utara pulau itu yang mana perawatannya menjadi tanggung jawab orang tua Angie. Keluarga itu sedang sibuk melakukan pekerjaan rumah. Protagonis kita memberitahu kita bahwa terkadang dia suka pergi ke sana saat ingin berpikir sambil menjemur sapu tangan di tali jemuran. Angie memberitahu kita bahwa pondok ini berada di dekat tebing di sebelah utara pulau, dan karena itu, tempat itu terasa sangat menyenangkan dan sejuk di musim panas. Begitu selesai menjemur spray, dia melihat sesuatu di petak bunga. Dia melihat mawar-mawar sudah mekar yang juga berarti panen akan segera dimulai. Sekitar waktu ini setiap tahunnya, keluarga Blackwell membuat bubuk dari mawar bengal yang mereka campur dengan air untuk dikonsumsi oleh penduduk pulau. Dia mendekati mawar-mawar itu untuk mencium aromanya. Aromanya sangat wangi dengan keharuman yang menyenangkan dan tidak menyengat. Hal ini membuatnya teringat pada Kylie saat pria itu berkata bahwa dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Dia terkejut karena teringat padanya. Tapi dia juga mengungkapkan kepada kita bahwa sebenarnya dia mendengar apa yang dikatakan Kylie hari itu. Seketika wajahnya memerah bertanya-tanya apa yang mungkin membuat pria itu mengatakan hal tersebut. Dia mulai memikirkan waktunya bersama Kylie. Semakin banyak waktu yang dia habiskan di mansion itu, semakin besar rasa penasarannya terhadap Kylie. Lalu suatu hari, dia bertanya apakah mereka bisa menarik tirai tempat tidur sedikit saja. Kilik menolak permintaannya tanpa berpikir panjang, yang membuat Angie sadar bahwa terkadang dia bisa sangat serius dan tegas, tapi dia juga bisa sangat lembut dan perhatian. Angie berpikir mengingat hari saat Louis memberinya beberapa kotak kue kering atas permintaan Tuan Kilik setelah dia menyadari bahwa Angie menyukainya. Suatu kali dia memutuskan ingin tahu lebih banyak tentangnya dan bertanya apa makanan kesukaannya. Tapi Kilik menganggap pertanyaan itu konyol dan bukannya menjawab. Dia hanya memintanya untuk terus melanjutkan ceritanya. Terkadang rasanya setiap kali dia mencoba untuk sedikit lebih dekat, dia menjauhkan diri seolah-olah dia telah menarik garis tak kasat mata di antara mereka. Di hari lain, Angie menceritakan kisah seorang putri yang mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, meraih kemenangan dengan menyelamatkan ayahnya, dan membuat sang raja bertobat dari kegilaannya. Hal itu membuat Tuan Kilik tersenyum dengan tawa kecil. Dia memberitahunya bahwa Angie punya bakat mengubah tragedi menjadi komedi dan dia ingat, merasa senang dan terkejut karena telah membuat Kilik tersenyum. Itu adalah salah satu dari sedikit momen di mana dia berhasil melihat Kilik lengah tanpa pertahanannya. Di saat-saat istimewa itu, dia sering bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang dia pasang saat menatapnya. Suatu hari nanti, dia benar-benar berharap bisa melihat di balik cadar itu untuk melihat ekspresi dan senyum Kilik. Angie tersadar dari lamunannya tentang Kilik. Dia merasa seperti mendengar sesuatu, mungkin seekor kelinci. Angie teringat rumor tentang hewan-hewan yang mati secara misterius di seluruh hutan. Dia mendekati semak-semak untuk memeriksa, tapi ibunya memanggilnya, menanyakan apakah dia sudah selesai menjemur pakaian. Angie menjawab ya sambil berlari kembali ke rumah. Tanpa dia sadari, tersembunyi di antara semak-semak ada seseorang yang mengawasinya. Tuan Kilik berbalik dan meninggalkan tempat itu. Adegan beralih ke Angie di depan kediaman Kilik di lain waktu. Dia berterima kasih kepada kusir yang telah mengantarnya.
Sambil tersenyum ceria dia memberitahunya bahwa dia akan berjalan kaki ke pintu masuk. Karena cuacanya sangat menyenangkan hari ini. Pria itu berkata itu ide yang bagus, dan bahkan menyarankan agar dia melihat-lihat taman. Dia mulai berjalan dan saat dia melihat bunga-bunga yang dibawanya, dia bertanya-tanya apakah Kilik akan menyukainya. Angie menyadari bahwa dia sudah sangat terbiasa mengunjungi tuan Kilik sampai rasanya pertama kali dia memasuki kediaman itu adalah bertahun-tahun yang lalu. Sinar matahari yang lembut dan aroma bunga yang manis menandakan musim gugur akan segera tiba, dan begitulah waktu berlalu, meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya. Angie mengetuk pintu kediaman itu. Dia dengan sabar menunggu seseorang menjawab, dan jelas terlihat bahwa dia bertambah tinggi. Dia disambut oleh kepala pelayan dengan senyuman. Angie menyapanya dan begitulah hampir tanpa disadari musim terus berganti dan waktu terus berjalan. Dan kita melihat Angie sekarang berusia 18 tahun. 3 tahun telah berlalu. Selama waktu itu yang terasa panjang sekaligus singkat, hubungannya dengan Kilik melewati banyak perubahan. Bunga sakura bermekaran menandai dimulainya musim semi tepat saat dia akan memulai ceritanya. Angie terkejut saat Kilik memintanya untuk memanggilnya Kai. Angie kaget dan bertanya apa maksudnya. Dia mengonfirmasi mengatakan bahwa, mulai saat itu, dia harus memanggilnya Kai. Sambil sedikit tersipu dan tersenyum bahagia Angie setuju. Di luar daun-daun dari pepohonan kini berguguran, menandakan bahwa musim gugur telah kembali. Angie selesai membacakan ceritanya untuk Kilik dan menyadari bahwa malam akan tiba. Dia kemudian memberitahunya bahwa makan malam telah disiapkan dan memintanya untuk makan sebelum pergi. Angie mengejutkannya dengan mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa makan di sana saja. Angie berkomentar bahwa dia menyukai berbagai macam teh berkualitas yang mereka miliki di sana karena biasanya dia hanya bisa minum teh mawar. Kilik mengatakan itu karena dia ingin memberinya insentif tambahan untuk mengunjungi tempat ini. Firasatku mengatakan itu bukan alasan sebenarnya, dan bahwa dia sempat berpikir sejenak untuk mengatakan alasan yang sebenarnya, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Seiring ikatan antara Kilik dan Angie semakin kuat, dia semakin merindukan untuk melihat wajahnya, meskipun hanya sekilas. Tidak seperti Saike yang menggunakan lilin untuk menerangi wajah dewa. Eros dia tidak pernah punya keberanian maupun kebodohan untuk mengintip dan musim dingin lainnya pun tiba. Jujur saja narator ini tidak mengerti kenapa dia tidak menunjukkan wajahnya. Memangnya ada apa dengan wajahnya? Mungkin dia tidak ingin Angie jadi banyak tanya. Kilik mendengar Angie batuk dan berkomentar bahwa dia terkena flu lagi. Seperti biasa di waktu-waktu seperti ini. Sambil tersenyum Angie berkata bahwa tahun ini tidak separah itu, dan ini hanya batuk ringan saja. Kilik menegurnya mengingatkannya bahwa dia mengatakan hal yang sama tahun lalu. Dia kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang dia inginkan. Dia sepertinya tidak mengerti mengapa dia menanyakan hal ini, tapi Kilik menjelaskan bahwa hari ulang tahunnya akan segera tiba dan dia ingin memberinya hadiah. Angie merasa ini aneh karena mengingat 3 tahun terakhir yang mereka habiskan bersama dia selalu memberinya kejutan dengan sesuatu, tanpa perlu bertanya. Menyadari keheningan Angie, Kilik menjelaskan bahwa karena ini akan menjadi ulang tahunnya yang ke-18, dia ingin memberinya sesuatu yang istimewa untuk merayakan kedewasaannya. Ini membuat Angie cukup terkejut dan reaksinya terlihat olehnya melalui cermin tanpa Angie menyadarinya. Dia merasa seolah-olah dia bisa membaca pikirannya seakan sedang menatap langsung ke wajahnya. Dia kembali memikirkan pertanyaannya. Dia tidak tahu harus meminta apa. Lagi pula dia menghargai setiap hadiah yang diterimanya jadi dia tidak pernah harus terlalu memikirkannya. Lalu dia memikirkan sesuatu. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk meminta sesuatu yang tidak pernah berani dia katakan dengan lantang. Angie sudah siap untuk berbicara tapi sebuah suara aneh yang datang dari Kai menarik perhatiannya. Seketika dia berdiri memanggilnya. Dia mencoba mendekat dengan cemas, sementara Kilik batuk tak terkendali menyadari kedatangannya. Masih sambil terbatuk-batuk Kilik memerintahkannya untuk tidak mendekat. Dia berhenti mematuhinya tapi masih sedikit ragu. Terlihat sangat lemah sambil batuk darah Kilik memintanya untuk tetap di tempatnya saat itu. Para staf rumah tangga bergegas masuk untuk membantu tuan muda. Louis menghampiri Angie dan mulai menariknya keluar ruangan dengan paksa. Kilik terus terbatuk-batuk, dan kedua pria yang masuk ke kamar bersama kepala pelayan menghilang di balik tirai untuk menolongnya. Angie yang tenggelam dalam pikirannya tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan satu permintaan saja darinya, permintaan itu adalah izin untuk melintasi batas yang memisahkan mereka agar dia bisa berlari ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Adegan beralih ke gereja di pulau itu. Doa-doa pendeta menggema di seluruh gereja saat para penduduk desa berdoa dengan khusyuk. Aku memberitahukan kepadamu Injil yang aku beritakan kepadamu. Jika kamu berpegang teguh pada firman yang aku beritakan, kamu tidak akan percaya dengan sia-sia, dan melalui Injil inilah kamu akan diselamatkan. Begitulah kata-kata sang pendeta. Angie juga ada di gereja seperti yang lainnya. Dia berdoa dengan sangat khusyuk. Dia berhenti berdoa sejenak bertanya-tanya dalam hati apakah Tuan Kilik baik-baik saja. Dia terbatuk sedikit dan itu membuatnya berpikir bahwa flu yang dideritanya pasti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang pasti dirasakan Kai. Angie memberitahu kita bahwa selama bertahun-tahun hal ini telah terjadi dalam beberapa kesempatan, tapi kali ini keadaannya tampak jauh lebih serius. Dia melanjutkan doanya memohon agar Kilik baik-baik saja dan tetap aman, berharap doanya sampai ke surga, dan Tuhan mendengar permohonannya. Angie kemudian meninggalkan gereja, dan seketika dia menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia melihat beberapa sosok berkerudung sedang berbisik-bisik, dan dia bertanya-tanya siapa orang-orang itu. Siapapun mereka sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius dan penting. Dia memarahi dirinya sendiri karena ikut campur urusan yang bukan urusannya. Lagi pula hari sudah malam dan orang tuanya pasti menunggunya di rumah. Begitu dia sampai di rumah, ibunya memberitahunya bahwa dia menerima surat dari kediaman Blackwell. Tanpa membuang waktu, dia bergegas mengambilnya. Dia penasaran ingin tahu isi surat itu. Setelah membukanya, dia menyadari surat itu dari Kilik. Dia menulis untuknya khawatir kalau Angie ketakutan dengan apa yang terjadi sore itu. Dan meskipun dia ingin berbicara langsung dengannya, dia tahu kondisinya tidak memungkinkan. Jadi dia memutuskan untuk menulis. Dia mengatakan bahwa sayangnya dalam beberapa hari ke depan, dia harus menjalani pengobatan, tetapi meskipun begitu dia ingin tahu hadiah apa yang diinginkan Angie, karena dia ingin memberinya sebuah hadiah, dan dia berharap segera, setelah dia pulih dan kembali ke kamarnya, Angie akan menjadi orang pertama yang dia lihat. Angie memegang surat itu erat-erat, berkata dalam hati bahwa melihat Kilik begitu peduli padanya bahkan saat sedang menderita membuatnya percaya bahwa mungkin perasaan Kilik padanya sama seperti perasaannya pada Kilik. Sementara itu Dimension Kilik sedang membaca buku ketika Louis mendekat, mengatakan bahwa dia harus segera menerima transfusi darah secepatnya. Tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya, Kilik menjawab bahwa dia tidak akan menerima transfusi apapun. Dengan enggan, Louis mulai mencoba berdebat dengannya. Dengan tatapan kesal, Kilik menatap tajam kepala pelayan itu, memperingatkannya untuk tidak membuatnya mengulangi perkataannya. Dia membanting buku itu dengan marah mengepalkan tinjunya, dan mengingatkan Louis bahwa dia tidak akan pernah menyakiti sehelai rambut pun di kepala Angie.
Dalam surat balasan, Angie mengungkapkan kelegaannya karena telah menerima kabar darinya dan berharap perawatannya berjalan lancar. Dia berkata bahwa tidak peduli berapa lama pun dia akan menunggu untuk menyambutnya saat dia kembali ke kamarnya. Gadis itu juga menulis bahwa tidak ada yang dia inginkan sebagai hadiah, tetapi mengakui bahwa dia punya satu keinginan. Sesuatu yang bisa pria itu kabulkan meskipun dia tidak tahu apakah pria itu akan bersedia. Yang dia katakan hanyalah bahwa keinginannya adalah untuk bisa melihat wajahnya. Hal itu hampir membuat pria muda itu terkesiap. Gadis itu tidak tahu pikiran apa yang melintas di benaknya setiap kali dia melihatnya, terutama saat Angie memberinya senyuman tulus. Yang sangat berbeda dari wanita-wanita lain, saat dia mengutarakan pikirannya, tanpa terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan dan saat dia menolak kehidupan abadi yang sangat diinginkan banyak orang, dan justru menghargai nilai kehidupan fana, Kyle begitu terpesona seolah-olah terkena kekuatan mistis yang para pemirsa sekalian disebut cinta. Sang pemeran utama pria jatuh cinta pada protagonis kita. Setiap detail dari Angie membuatnya terpesona, mulai dari tangannya yang kecil dan pucat, rambut pirang halusnya yang tampak seperti untayan emas, matanya yang besar dan berkilau seperti zamrud dan pipinya yang memerah setiap kali dia merasa malu. Angie tidak tahu betapa sulitnya bagi Kyle untuk menahan diri di dekatnya, terutama saat dia melihat bibirnya yang indah dan merona. Kyle bertanya-tanya apakah saat Angie mengetahui rahasianya dia akan tetap memilih untuk berada di sisinya. Adegan beralih ke Angie di rumahnya. Dia memuji pie strawberry ibunya mengatakan bahwa ibunya selalu membuat hidangan penutup terbaik. Dengan cemas, ibunya berkata karena flu-nya belum juga sembuh, setidaknya dia harus makan makanan kesukaannya. Angie tidak membuang waktu dan langsung melahap hidangan lezat yang disiapkan oleh ibunya. Ibunya juga menawarinya air madu untuk membantu meredakan batuknya sambil mengeluh bahwa putrinya sangat menderita selama musim dingin. Ayahnya berkomentar bahwa begitu dia merasa lebih baik dia harus kembali minum teh mawar. Ibunya menyebutkan bahwa teh mawar baik untuk kesehatan, dan itulah sebabnya semua orang di pulau itu sering meminumnya. Dia kemudian berkomentar bahwa dia dengar putrinya telah mengajari anak-anak kapel bernyanyi. Angie berkata dia melakukannya atas permintaan Leticia dan bahwa anak-anak itu seperti burung kecil yang menggemaskan. Ibunya bertanya lagu apa yang diajarkannya kepada anak-anak dan Angie menjelaskan bahwa dia mengajari lagu anak-anak yang disiapkan Leticia. Tetapi Leticia ingin dia menciptakan sesuatu yang baru lain kali jadi dia sedang memikirkannya. Angie berkata bahwa mungkin dia bisa mengajarkan lagu tentang laut atau malam. Saat memikirkannya sebuah melodi, tiba-tiba muncul di benaknya, dan itu membuatnya teringat akan sesuatu. Dia menyenandungkan melodi itu dan bertanya pada ibunya apakah dulu ibunya sering menyanyikannya untuknya tetapi orang tuanya tidak mengenali melodi itu. Mereka bertanya apakah dia yakin salah satu dari mereka yang menyanyikannya, tetapi Angie tidak tahu lagu itu muncul begitu saja di kepalanya entah dari mana. Merasa aneh dia jadi penasaran bagaimana dia bisa tahu melodi itu. Mereka selesai makan dan ibunya berkomentar karena sudah sangat larut mereka sebaiknya pergi tidur. Dia mengelus wajah Angie. Bahagia karena keesokan harinya adalah hari ulang tahunnya, dan berjanji akan memasak sesuatu yang super spesial untuk merayakannya. Jadi mereka saling mengucapkan selamat malam. Angie memulai persiapannya meniup lilin-lilin, dan tak lama kemudian duduk di tempat tidurnya, yang sangat besar cukup untuk seluruh keluarganya. Dia pun berbaring untuk tidur, dan kembali memikirkan melodi itu. Dia tidak bisa mengingat ada orang yang pernah menyanyikannya untuknya. Tak butuh waktu lama bagi gadis itu untuk terlelap. Seolah-olah terbawa oleh angin melodi itu mulai terdengar saat matahari terbenam di lautan. Di belai hujan dan angin bintang-bintang berkelip tanpa suara, tiba-tiba dia tidak lagi berada di kamarnya, melainkan di sebuah padang yang penuh dengan bunga. Dia mendengar suara seseorang dari kejauhan, dan menoleh untuk melihat. Orang itu bertanya apakah dia bisa mendengarnya dan lalu apakah dia bisa melihatnya. Angie pun penasaran siapa gerangan orang itu. Orang asing itu bertanya apa dia tidak bisa mendengarnya dan memohon agar dia mengatakan sesuatu, tapi yang paling membuatnya terkejut adalah saat pria itu bertanya apakah dia juga tahu lagu itu. Dia memohon agar Angie menjawabnya. Orang asing itu pun mulai berlari ke arahnya, mencoba menyebutkan judul lagu itu tapi suaranya terputus-putus. Dia mencoba menyentuhnya sambil memanggil namanya, tapi begitu dia menyentuh bahunya, Angie langsung terbangun dari mimpinya. Saat fajar menyingsing cahaya matahari membanjiri kamarnya, Angie terbangun sambil memikirkan mimpi itu yang terasa begitu nyata dan aneh. Pria itu siapa dia? Dan kenapa rasanya begitu nyata? Ibunya mengetuk pintu, menanyakan apakah dia sudah bangun. Angie dengan cepat menjawab kalau dia sudah bangun. Ibunya lalu menyuruhnya untuk datang ke ruang tamu, karena ada banyak hadiah yang datang untuknya. Ibunya menambahkan bahwa sebuah hadiah dari kediaman Blackwell juga baru saja tiba. Angie memegang kotak yang indah itu penasaran ingin tahu apa isinya yang disertai dengan surat tulisan tangan dari Tuan Kylek. Dia mengambil surat itu dengan cemas dan jantung berdebar kencang penuh antisipasi. Kylek mengucapkan selamat padanya, menyesal karena tidak bisa memberikan hadiah itu secara langsung. Pria muda itu juga mendoakan hari yang bahagia untuknya dan berharap kebahagiaan itu akan bertahan selamanya. Tuan muda itu bilang dia sedang berusaha keras untuk pulih dan memintanya menunggu 10 hari lagi dan setelah itu dia akan bisa memberikan hadiah yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa sebagai permintaan maaf, dia mengirimkan sebuah bola salju bersama dengan surat itu, sesuatu agar dia bisa menikmati salju yang sangat suka dia pandangi di musim apapun. Angie sangat terkesan dengan hadiah itu, dan berkomentar kalau itu terlihat seperti adegan dari negeri dongeng sambil berpikir bahwa tahun ini, Kylek terlalu berlebihan dengan mengiriminya begitu banyak hadiah padahal satu saja sudah cukup baginya. Dia bertanya-tanya apakah hadiah sesungguhnya yang disebutkan dalam surat itu berarti dia akhirnya bisa melihat wajahnya. Ibunya pun mendekat, mengagumi bola salju itu. Dia berkomentar kalau ini pertama kalinya Tuan Kylek mengirim hadiah ulang tahun untuk putrinya, dan hal itu membuatnya senang berpikir bahwa itu pasti berarti Tuan Kylek sudah benar-benar terbuka pada Angie. Angie mengaku pada kita bahwa dia merasa malu dengan hadiah yang dia terima di tahun-tahun sebelumnya. Menyembunyikannya dari orang tuanya, kemudian ibunya memperhatikan sesuatu yang aneh bahwa Angie dan Kylie memiliki hari ulang tahun yang hanya berjarak 1 hari. Angie bertanya apakah ibunya yakin tentang itu, karena dia tidak tahu bahwa Kylie memiliki hari ulang tahun yang begitu dekat dengan hari ulang tahunnya, tapi ibunya mengonfirmasi bahwa ulang tahun Kylie adalah besok. Angie teringat betapa seringnya dia bertanya tentang itu, tapi Kylie tidak pernah memberitahukan harinya, dan dia menyesal tidak mengetahuinya selama 3 tahun mereka bersama. Ibunya menggenggam tangannya. Dia menjelaskan kepada putrinya bahwa itu tidak ada bedanya karena Duke of Blackwell dan Tuan Kylek lebih suka melewatkan ulang tahun mereka dalam keheningan. Angie bertanya mengapa, dan ibunya berkata bahwa keluarga Blackwell membenci perayaan yang berlebihan dan mewah. Ibunya memintanya untuk berpura-pura tidak pernah mendengar ini pada kunjungan berikutnya. Angie bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan itu karena baginya, ulang tahun adalah acara yang istimewa. Dia bertanya penyakit macam apa yang diderita Kylie. Dia mengakui bahwa hatinya sakit, mengetahui bahwa pria itu tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup yang paling sederhana sekalipun. Angie mengakui bahwa dia terlalu mengkhawatirkannya, dan bahwa pria itu tidak pernah lepas dari pikirannya.
Dengan cemas, ibunya berkata bahwa dia tidak boleh mengungkapkan pikiran seperti itu di depan orang lain, karena keluarga Blackwell bukanlah keluarga seperti mereka. Ada perbedaan yang sangat besar. Ini berarti mereka memikul beban berat demi kebaikan semua orang, dan bukanlah hak orang biasa seperti mereka untuk membuat beban itu menjadi lebih berat. Angie merasa sedih mendengarnya. Ibunya lalu berkata jika itu benar-benar mengkhawatirkannya dia harus mendoakan Tuan Caleg. Malam itu dalam sebuah surat baru Angie memberitahu kekasihnya bahwa dia merayakan ulang tahun yang luar biasa, bahwa dia menerima banyak hadiah tapi yang paling dia sukai adalah bola salju yang pria itu berikan padanya. Sekali lagi dia berterima kasih atas hadiah itu dan mengakui bahwa dia merindukannya. Dia bertanya-tanya apakah setelah siklus perawatannya selesai dan kesehatannya membaik, dia akhirnya bisa melihat senyumnya. Sambil meniup lilin ulang tahunnya dia bertanya-tanya apakah dia berani mengharapkan itu. Jelas sekali keduanya saling jatuh cinta. Mereka hanya butuh sedikit dorongan agar semuanya terjadi. Pada malam hari di gereja kota Angie berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan Kyle. Dengan cemas, dia teringat bahwa dia hanya perlu menunggu 4 hari lagi sampai bisa bertemu Kyle. Saat dia meninggalkan kapel, dia tidak sengaja mendengar bisikan-bisikan. Dia mendengar suara-suara berbicara tentang transfusi darah, dan bagaimana jika tidak menerimanya bisa berbahaya, tapi transfusi itu berisiko menghilangkan obatnya. Angie mendengarkan dengan penasaran tanpa sepenuhnya mengerti apa yang mereka bicarakan. Akhirnya suara itu berkata mereka akan berbicara dengan Nyonya Duns. Karena ini bertentangan dengan ajaran, suara-suara itu menghilang, dan Angie meninggalkan gereja. Kata-kata orang-orang itu masih mengganggunya ketika sesuatu menarik perhatiannya seorang pria berkerudung. Dan saat melihatnya dia merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya. Orang asing itu kemudian berbalik dan melihatnya. Dan tepat setelah itu dia mulai berjalan ke arahnya. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Sambil menyapanya dengan santai, pria itu berkata dia merasa mereka pernah bertemu sebelumnya lalu melepas tudungnya, memperlihatkan seorang pria pirang yang tampan. Dia bertanya apakah gadis itu mengingatnya. Melihat gadis itu gugup, dia mengira mungkin dia salah orang. Sambil tergagap kaget, Angie berkata bahwa dia pernah melihatnya. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia di sana untuk membantu bibinya yang bekerja sebagai penjaga kapel, dan Angie berkomentar bahwa bibinya pasti adalah Hester. Ini membuat Angie berasumsi bahwa dua orang berkerudung yang dia dengar berbicara sebelumnya pastilah dia dan Hester. Dia ingat ibunya pernah memberitahunya bahwa kakak perempuan Hester meninggal karena suatu penyakit sejak lama, dan Hester harus merawat putra kakaknya. Tetapi anak itu terlahir dengan kondisi yang lemah, dan saat masih kecil jarang sekali bisa meninggalkan rumah. Angie ingat ibunya menyebutkan bahwa dia menderita albinisme. Dia bertanya-tanya apakah itu sebabnya mata pria itu berwarna ungu, dan juga berpikir mungkin dia pernah berada dalam situasi yang mirip dengan Kai. Pria itu kemudian bertanya apakah Angie masih tidak mempercayainya dengan pesonanya yang tak tertahankan itu. Dia bilang dia ingin mengantarnya pulang karena hari sudah sangat larut dan malam begitu gelap. Di sela-sela batuknya Angie berhasil menolak dengan sopan mengatakan tidak apa-apa dan dia sudah terbiasa dengan jalan itu. Kemudian dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada orang asing tersebut. Pria itu memperhatikannya pergi sedikit sedih karena dia bahkan tidak sempat memperkenalkan diri dengan benar. Kembali di rumahnya, Angie berbaring di tempat tidurnya, tidur dengan nyenyak. Sekali lagi dalam mimpinya dia dibawa ke padang rumput itu. Sebuah suara memanggilnya. Ternyata itu adalah pemuda itu lagi di dalam mimpinya. Kalian tahu kan mimpi di mana kita tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kasihan Angie, dia juga tidak bisa melakukannya dalam mimpinya. Tiba-tiba api muncul di tempat itu. Aku yakin ini mungkin semacam peringatan atau cara untuk menghentikan keduanya bertemu. Kasihan Angie menjadi khawatir dengan semua api itu dan bertanya-tanya dari mana asalnya, tetapi pemuda itu tidak menyerah. Meskipun dikelilingi api, dia mencoba untuk mendekat, tetapi saat menyadari tidak akan berhasil dia berteriak agar Angie tidak melupakannya sambil mengatakan namanya adalah Martin Silva dan bahwa mereka akan bertemu lagi. Angie terbangun dari mimpi ini dengan sangat terkejut. Dia langsung terduduk di tempat tidurnya, sedikit terengah-engah. Kemudian sebuah teriakan di luar rumah menarik perhatiannya. Teriakan yang didengarnya terdengar persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Karena ingin memecahkan misteri ini dia pun nekat keluar di tengah malam. Begitu berada di luar, gadis itu berjalan ke arah yang diyakininya sebagai sumber suara. Entah dari mana dia merasakan sesuatu melesat cepat melewatinya dari belakang. Dia melihat sekeliling dengan cemas berpikir bahwa itu mungkin seekor binatang buas. Merasakan sesuatu di belakangnya dia berbalik dan melihat sesuatu bersinar merah di antara pepohonan. Saking kagetnya dia sampai jatuh ke tanah, menjatuhkan lenteranya. Sambil gemetar ketakutan dia menyadari bahwa apapun itu sedang menatapnya. Dengan cepat dia meraba-raba tanah mencoba mengambil kembali lenteranya. Ketika dia menerangi area di depannya, dia menyadari bahwa bayangan besar di antara pepohonan itu sedang bergerak ke arahnya. Dalam kepanikan dia hanya bisa menonton tak bisa bergerak. Dan di depan matanya seorang pria tampan dengan pakaian berlumuran darah muncul. Keduanya saling bertatapan selama sesaat. Caleg sama terkejutnya dengannya, tapi protagonis kita yang malang masih ketakutan dan tidak mengenali pria itu. Di hadapannya gemetar dan terengah-engah. Dalam kepanikan total dia mulai merasa pusing. Pandangannya kabur saat dia kehilangan kesadaran sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Caleg menangkapnya dalam pelukannya. Dia menghela napas sedikit frustrasi. Sambil memeluknya dia bertanya-tanya bagaimana caranya dia bisa memberikan hadiah ulang tahunnya sekarang. Caleg menatap ke langit menyimpulkan dari keheningan di hutan bahwa ayahnya mungkin akhirnya telah memuaskan hasratnya. Caleg tidak mengerti bagaimana Angie bisa sampai di sana, tapi tahu bahwa tempat itu berbahaya baik hutan maupun pintu masuk pulau itu. Dia berbisik pada Angie untuk menunggu sedikit lebih lama, sampai dia cukup kuat untuk melindunginya, berjanji akan mematahkan kutukan itu dengan tangannya sendiri. Tidak butuh waktu lama hingga pagi tiba. Sudah bangun dan melakukan pekerjaan rumahnya, ibu Angie sedang berpikir keras memikirkan apa yang akan dibuat untuk sarapan. Angie masuk ke dapur memanggil ibunya dengan bingung. Dia bertanya pada ibunya bagaimana dia bisa pulang tadi malam. Wanita itu tampak bingung dan Angie bertanya, apakah ibunya tidak tahu bahwa dia meninggalkan rumah di tengah malam dengan sarapan yang sudah disiapkan? Nyonya Rizel berkata dia khawatir karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan putrinya. Dia juga mengatakan bahwa baik dia maupun ayah Angie tidak mendengar apa-apa. Ibunya menjelaskan padanya bahwa jika ada suara-suara aneh seperti itu, teriakan di hutan salah satu dari mereka pasti akan terbangun. Dia meminta putrinya untuk berpikir secara rasional tentang semua ini. Jika dia benar-benar pergi ke hutan, sepatu botnya pasti berlumpur. Lagi pula sampai barusan pintunya masih terkunci, kata Nyonya Rizel. Dia juga masuk ke kamar putrinya sekitar fajar dan mendapatinya tidur nyenyak. Ibunya berkata dia pasti hanya bermimpi buruk dan memintanya untuk menyingkirkan pikiran konyol itu. Tapi Angie masih merasa ada yang aneh. Dia bertanya-tanya, bagaimana semua itu hanya mimpi? Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tadi malam ada seseorang di hutan, seorang pria yang luar biasa tampan. Selain itu dia ingat dengan jelas mimpi nyata yang dialaminya. Dia bermimpi tentang seorang pria yang berlari melewati ladang sambil menyebutkan namanya Martin Silva. Dia bergumam. Ibunya mendengar bisikannya dan bertanya apakah dia mengatakan sesuatu. Tapi dia menyangkalnya.
Angie tahu jika dia memberitahu ibunya tentang hal itu, ibunya akan menganggapnya lebih aneh lagi. Dia memutuskan bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyelidikinya sendiri dan mencari jejak tentang seorang Martin Silva. Sementara itu ibunya memintanya untuk makan lebih banyak buah. Wanita itu menyarankan agar dia minum teh mawar, karena batuknya sudah membaik, tapi Angie lebih suka teh madu sampai dia pulih sepenuhnya. Meskipun reaksinya mencurigakan, Nyonya Rizal hanya setuju. Begitulah, Angie sayang jangan minum teh yang mencurigakan itu. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Ibunya berkomentar bahwa dia dengar, kondisi Kylie membaik pesat dan akan segera sembuh. Ini membuat Angie sangat senang dan ibunya menambahkan bahwa sepertinya, obat barunya hampir selesai dibuat. Dengan polosnya Angie percaya bahwa doanya telah didengar. Dia merasa cemas dan yang dia inginkan hanyalah bisa berbicara dengan Kai lagi secepat mungkin. Bahkan jika itu hanya berarti mendengar suaranya. Kemudian beberapa waktu berlalu. Angie berada di dalam kereta kuda. Sementara itu dia teringat bagaimana dia bisa berakhir di sana. Seorang pemuda datang ke rumahnya dan menjelaskan kepada Tuan dan Nyonya Rizdale tentang pembersihan Total Dimension, tapi beberapa staf tetap tinggal. Mereka sangat membutuhkan lebih banyak orang jadi dia diutus untuk menjemput Angie untuk membantu. Saat pria itu berbicara dengan orang tua Angie, dia memegang sebuah catatan yang tersembunyi di belakang punggungnya, dan Angie dengan cepat menyadari bahwa dia mencoba memberikannya padanya. Secara diam-diam. Dia terus menjelaskan kepada orang tua Angie sementara Angie membuka catatan itu. Dia langsung mengenali tulisan tangan Kilik. Dalam catatan itu dia bilang ingin memberikan hadiah ulang tahunnya malam itu dan bahwa dia mengirim Zachary untuk membawanya ke titik pertemuan dengan memberitahu orang tuanya bahwa dia akan membantu membersihkan mansion. Angie sangat senang dengan pesan Kilik. Oh, aku jadi gugup. Apakah dia akan ingat kalau dia melihatnya di hutan? Zachary menarik perhatiannya, bertanya apakah tidak apa-apa jika dia pergi. Sambil menyembunyikan catatan itu, Angie setuju mengatakan dia senang bisa membantu. Begitulah caranya dia berakhir di kereta kuda keluarga Blackwell. Fakta bahwa dia berbohong kepada orang tuanya mengganggunya, tapi dia tahu ini satu-satunya cara untuk bertemu Kai. Rumah kaca yang dikenal sebagai tempat suci keluarga Blackwell. Konon tempat itu dibangun dengan penuh cinta oleh sang Duke untuk Lady Eugenia yang terasa seperti tindakan cinta yang ironis mengingat sepertinya sang Duke mengakhiri hidup sang Duchess. Angie memasuki rumah kaca dengan percaya diri, tahu bahwa malam ini, di tempat yang begitu penting bagi keluarga Blackwell, dia akhirnya akan melihat wajah Kilik yang dicintainya. Awalnya dia sedikit ragu dan gugup. Meskipun cemas, siluet pria itu membuatnya menyadari sesuatu. Dia pikir itu tidak mungkin benar, tapi ketika Tuan Kilik akhirnya berbalik, dia yakin bahwa dialah pria yang dilihatnya di hutan. Protagonis kita ini terlalu tajam. Aku terkesan. Aku hanya berdoa, dia mau mendengarkan apa yang ingin pria itu katakan tanpa berasumsi sendiri. Dan semoga pria itu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kilik berjalan ke arah Angie dan keduanya saling bertatapan selama beberapa detik. Dia menyapanya, dan ketika mendengar suaranya, Angie langsung mengenalinya, membuatnya benar-benar tercengang. Karena tidak percaya, dia mencoba memastikan dengan memanggilnya dengan nama Kai dan pria itu tersenyum, memastikan bahwa itu memang dirinya. Dia melangkah lebih dekat dan sementara Angie masih emosional yang bisa dia katakan hanyalah bagaimana. Akhirnya dia bertanya apakah pria itu adalah orang yang dia temui di hutan. Kilik membenarkannya ya, dan menjelaskan bahwa Angie pingsan karena shock jadi dia menggendongnya pulang. Sepertinya kau ingat semua yang terjadi saat itu. Katanya melangkah lebih dekat lagi, wajahnya mendekat ke wajah Angie. Angie berkata bahwa ibunya mencoba meyakinkannya bahwa itu semua hanyalah mimpi karena tidak ada tanda-tanda dia pergi. Kilik menjelaskan bahwa dia menyingkirkan semua buktinya, karena dia tidak ingin orang tua Angie khawatir. Dia bertanya apa yang sedang Angie lakukan di hutan. Angie menjawab bahwa dia mendengar sebuah suara, dan memutuskan untuk memeriksanya. Dia bertanya apakah Kilik pergi ke hutan untuk alasan yang sama. Kilik tampak sedikit ragu. Dia menjawab bahwa dia juga terbangun karena teriakan aneh, tapi dia bilang suara itu disebabkan oleh masalah pada pembangkit tenaga angin. Tapi dia baru mengetahuinya keesokan harinya saat Jerome memberitahunya. Astaga, alasan yang payah sekali. Aku frustrasi banget karena dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Aku ini orangnya gampang cemas. Kilik mengatakan bahwa yang aneh adalah Angie satu-satunya orang yang keluar untuk menyelidiki. Sementara itu Angie tenggelam dalam pikirannya bertanya-tanya apakah suara itu benar-benar berasal dari pembangkit tenaga angin. Karena teriakan itu jelas sekali terdengar seperti suara manusia. Tapi lamunannya buyar saat Kai menyentuh wajahnya. Hal ini membuat Angie sedikit gugup dan salah tingkah oleh kehangatan tangan Kai. Dengan senyum menawan dia bertanya apakah Angie menyukai hadiah ulang tahunnya sampai saat ini. Angie sudah tak terhitung membayangkan seperti apa penampilannya, dan rumor yang beredar membuatnya sedikit cemas. Tapi dia tahu semua itu tidak mungkin benar. Namun tidak pernah terbayangkan dalam imajinasi terliarnya sekalipun, bahwa pria itu akan memiliki wajah yang begitu memukau dan tampan. Caleb bertanya apakah Angie keberatan jika dia mendekat sedikit. Dia melangkah lebih dekat dengan lembut meraih tangannya dan mengatakan bahwa Angie bisa mendorongnya menjauh, kapan saja jika merasa tidak nyaman. Dengan cara yang lembut dan penuh kasih, dia berkata bahwa dia akan selalu menghormati keinginan Angie. Kedekatannya dan kata-katanya membuat Angie semakin merona. Caleb mencium wajahnya dengan lembut. Sementara pikiran dan hati Angie dipenuhi oleh kehadiran Caleb yang kuat dan menawan. Dia mencondongkan tubuh untuk menciumnya, dan Angie memejamkan mata menerimanya di suaka yang indah di tengah malam itu. Mereka pun berciuman dengan sangat intens. Angie merasa seolah-olah jantungnya akan meledak dari dadanya. Bahkan napasnya pun terasa manis, dia merasakan ekstasi menghantamnya seperti ombak. Bibir mereka terlepas, tetapi intensitas momen itu membuat keduanya sedikit terengah-engah. Pikiran Angie menjadi kosong terhipnotis, meskipun dia hanya pernah membayangkan hal seperti ini dalam mimpinya. Dia tahu ini jelas bukan mimpi. Meskipun perasaannya begitu meluap-luap, dia masih tidak bisa sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia akhirnya telah menyentuh dan mencium Kai yang tercinta, orang yang sangat dirindukan hatinya, satu-satunya pewaris keluarga Blackwell. Memikirkan hal ini, Angie menyadari sesuatu dan menjadi sedikit tegang. Menyadari perubahan sikapnya, Kyle bertanya apakah dia baik-baik saja. Menolak sentuhannya, Angie menjawab bahwa dia tidak baik-baik saja. Kyle terkejut sekaligus khawatir. Sambil menarik diri, dia bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan Angie. Tapi Angie menjelaskan bukan itu masalahnya, bahwa dia juga ingin menyentuhnya, menciumnya. Tapi masalahnya adalah dia dan pria itu sangat berbeda. Bahwa mereka datang dari dunia yang berbeda membuat Tuhan cukup terkejut dengan pemikiran itu. Kilik berkata jika itu alasannya dia tidak perlu khawatir. Dia mengulurkan tangannya ke arah Angie, mengatakan padanya bahwa dia harus tahu betapa berharganya dia baginya. Dengan gerakan penuh gairah dia dengan lembut mencium tangannya. Sementara itu di ruang bawah tanah, Duke Edward yang dipenjara di dalam sel memberitahu Jerome betapa berharganya anak itu. Dan itulah sebabnya dia berharap anak itu bisa menjalani sisa hidupnya dengan damai, sepenuhnya sehat dan aman. Jerome hanya mendengarkan dalam diam. Pria yang duduk di lantai itu berkata bahwa inilah satu-satunya hal yang dia inginkan. Dia memberitahu
Jerome untuk menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk memastikan hal itu, bahkan jika itu membutuhkan sihir atau bahkan obat. Dia harus menyelamatkan Kilik berapapun biayanya. Kembali ke pasangan kita, Kilik bertanya apakah Angie benar-benar tidak tahu betapa berharganya dia baginya. Hatinya terbuka untuk Angie. Tetapi jika Angie tidak merasakan hal yang sama untuknya, dia akan mundur dan menghormati keinginannya. Angie panik ketika mendengar itu dan meraih tangan Kilik, yang sedang ditarik menjauh darinya. Dia mengaku bahwa dia merasakan hal yang sama untuknya, dan bahwa dia telah menunggu saat ini. Untuk waktu yang lama, bahkan dia berdoa setiap malam membayangkan saat ketika mereka akhirnya akan bertatap muka. Angie berkata dia merindukan hari di mana dia bisa berbicara dengannya, sambil menatap matanya. Tapi dia mengakui dia datang dari latar belakang yang sederhana. Dan karena itu dia tidak yakin apakah mereka harus makin dekat. Ayolah Angie, setelah semua itu kamu masih ragu? Jangan begini dong. Beranilah Kilik ragu sejenak, lalu mengungkapkan bahwa ibunya adalah putri dari guru piano ayahnya membuat Angie terkejut dengan pengungkapan ini. Bagaimanapun juga dia selalu percaya bahwa Nyonya Eugenia berasal dari keluarga dengan status yang setara dengan keluarga Blackwell. Sambil berlutut Kilik mengatakan bahwa menjadi seorang pewaris seharusnya tidak menjadi masalah bagi hubungan mereka. Dia bilang dia ingin mendengar jawaban yang datang dari hatinya. Angie paham betul apa maksudnya, karena dia bisa merasakan jantungnya berdebar tak terkendali. Kurasa dia tidak bingung tentang cinta ini hanyalah sesuatu yang sangat baru baginya. Dia bergerak mendekatinya lalu dia berkata sekali lagi bahwa dia merasakan hal yang sama untuknya. Bertekad untuk berani dan jujur pada perasaannya, Kilik memeluknya sangat terharu dengan jawabannya. Dan begitulah keduanya menyatakan cinta mereka satu sama lain di tempat suci itu. Kau bisa merasakan emosi mereka yang meluap-luap. Namun ada orang lain yang tampaknya tidak senang dengan ini. Dia adalah pria pirang yang selalu muncul dalam mimpi Angie. Dia berteriak tidak saat dia menyaksikan pengakuan cinta mereka. Di suatu tempat yang jauh di pulau itu, di sebuah kamar seorang pemuda pirang terbangun dengan bingung. Sekali lagi dia melihat gadis itu dalam mimpinya. Gadis pirang yang sama dari mimpi-mimpinya sebelumnya. Sama seperti dia melihat pemuda yang bersamanya Tuan Kilik Blackwell. Dia tahu ini karena pemuda itu menyebutkan namanya sendiri. Semua ini sangat aneh baginya fakta tentang seorang gadis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Muncul dalam mimpinya bersama dengan hal-hal aneh yang terjadi di Pulau Culloden. Surat kabar itu memuat sebuah berita utama tentang keluarga kekaisaran yang mengakui ke alam sebagai agama resmi dan tentang peristiwa aneh yang terjadi di Pulau Culloden. Pria pirang itu bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan karena dia tidak yakin apakah yang dilihatnya dalam mimpi itu nyata. Semua ini membuatnya gila, tetapi pada saat yang sama dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar hanya sebuah kebetulan. Sambil menatap dirinya di cermin, dia berpikir bahwa mungkin alih-alih kebetulan semua ini adalah takdir dan bahwa dia tidak boleh mengabaikannya. Sementara itu di perpustakaan Pulau Culloden, Angie merenungkan kejadian malam sebelumnya. Kilik telah memberitahunya bahwa dia perlu melanjutkan perawatannya untuk beberapa waktu lagi karena pengembangan obat baru itu masih dalam tahap uji coba. Hal ini membuat Angie gelisah. Tuan Kilik berkata mereka tidak akan bisa bertemu satu sama lain lagi untuk beberapa waktu dan bertanya apakah dia akan baik-baik saja. Angie pun setuju. Lagi pula keinginannya tetap agar Kai menjadi lebih baik. Dia mengulangi bagian terakhir itu dengan keras sambil mengenangnya, sambil melihat sekeliling. Dia berharap tidak ada yang mendengar apa yang baru saja dia katakan dengan keras. Caleg juga mengatakan bahwa perawatannya tidak akan berlangsung terlalu lama dan bahwa dia hanya perlu bersabar. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, mengingatkan dirinya untuk tidak cemas. Cara yang bagus untuk menyibukkan pikirannya adalah dengan tetap fokus mengungkap misteri sebenarnya tentang Martin Silva. Angie menganalisis bukunya yang berisi hari ulang tahun dan tanggal, tetapi namanya tidak tercantum dimanapun. Tapi dia tidak berpikir itu hanya imajinasinya, karena dia merasa mimpinya saling terhubung. Dia pikir itu pasti seseorang yang tinggal di pulau itu, karena tidak dapat menemukan jawaban. Dia menutup buku itu. Gadis itu memutuskan dia perlu menggali lebih dalam, berpikir nama itu mungkin ada di catatan penduduk yang lebih tua. Tanpa membuang waktu Angie pergi untuk menyelidiki, tetapi petugas di kantor catatan sipil memberitahunya bahwa tidak ada yang terdaftar dengan nama itu, dan nama itu sama sekali tidak terdengar familiar. Dia bahkan menawarinya daftar, berisi nama semua orang yang pernah tinggal di pulau itu dalam 20 tahun terakhir. Angie tahu dia benar karena tidak ada satupun nama Martin Silva yang tercantum di buku itu. Dia bertanya-tanya apakah mungkin seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya muncul dalam mimpinya, tanpa tahu apakah dia benar-benar ada atau tidak. Dia bahkan curiga bahwa dia mungkin sejenis hantu, dan pikiran itu menarik perhatiannya jadi dia mencoba lagi. Kali ini Angie bertanya apakah pernah ada penduduk yang bernasib buruk saat mencoba melarikan diri dari pulau itu. Hal ini membuat pria itu penasaran dengan pertanyaannya, dan gadis itu menjelaskan lebih lanjut mengatakan, itu mungkin mirip dengan apa yang terjadi pada Elliot. Meskipun pertanyaannya aneh, dia berpikir sejenak. Pria itu mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu tidak pernah ada hal seperti itu yang terjadi. Dia menyarankan agar Angie melihat catatan kematian. Pada saat itu, seseorang memanggilnya terkejut karena Angie masih ada di sana. Itu adalah Leticia yang juga menyapa Mikel. Dan di sini kau bisa dengan jelas melihat seberapa besar karakternya telah berkembang. Gadis itu menarik Angie, menyuruhnya untuk ikut menyulam bersamanya. Jadi, mereka pun meninggalkan tempat itu. Karena pekerjaannya terganggu, Angie meninggalkan Mikel dan memutuskan untuk menunda pencariannya lain waktu. Dia berharap akan memimpikan orang itu lagi untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk. Para gadis pun berkumpul di luar gedung. Tempat pertemuan itu berlangsung. Leticia mulai curiga dan berkata kalau Angie terlihat sedikit berbeda. Dengan gugup Angie mencoba menyembunyikannya, tapi usahanya sama sekali tidak meyakinkan gadis itu. Leticia bilang Angie terlihat lebih cantik yang membuat Angie terkejut. Gadis itu terus menggodanya, menanyakan rahasianya. Bisa terlihat begitu sempurna hari itu. Dia mencoba cara lain dan bertanya apakah Angie sedang dekat dengan seseorang tanpa memberitahunya. Meskipun Angie menyangkal kita semua tahu yang sebenarnya. Pipi Angie sedikit memerah teringat momen bersama Kilik yang terkasih. Pikirannya langsung melayang keciuman panas di antara mereka, dan Angie jadi sangat malu. Wajahnya memerah seperti tomat. Tentu saja, Leticia menyadari betapa salah tingkahnya Angie saat terus ditanyai. Untungnya bagi Angie gadis-gadis lain datang. Mereka tiba dengan gembira, mengatakan sudah waktunya berkumpul di ruang jahit. Angie setuju, merasa lega karena sesi tanya jawab itu berakhir. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh. Salah satu gadis dari kelompok mereka tidak ada. Saat dia menanyakan keberadaannya, yang lain tampak bingung dan menyangkal ada anggota yang hilang. Angie tetap bersikeras, mengatakan dia yakin ada anggota lain di klub menyulam mereka. Dia bahkan memberikan ciri-cirinya, seorang gadis tinggi berambut merah yang sangat cerewet. Waduh, sepertinya mereka sudah menyingkirkan si rambut merah tukang gosip itu, mungkin oleh Jerome. Kasihan sekali gadis itu, kita bahkan tidak sempat tahu namanya. Sambil tertawa, gadis-gadis itu bertanya apakah dia sedang berkhayal, atau salah mengira karakter buku sebagai kenyataan. Angie tetap teguh pada pendiriannya tanpa menyadari ada seseorang yang mengawasi percakapan mereka. Salah satu gadis lalu teringat bahwa beberapa bulan lalu, Angie pernah bilang dia mendengar gema aneh,
di tengah malam dan menolak untuk termakan oleh apa yang dia anggap sebagai ilusi lagi. Tiba-tiba Hester muncul, menghentikan percakapan para gadis. Dia bertanya apakah semua anggota penyulam sudah ada di sana dan apakah semuanya hadir. Melihat ke arah Angie, dia menyadari gadis itu bersikap aneh. Wanita itu pun menyuruh mereka semua pulang, membuat suasana menjadi sedikit tegang. Hester ditanya alasannya dan dia baru saja akan menjelaskan. Ketika beberapa pria berkerudung mulai muncul berlari ke arah gereja. Mereka masuk ke dalam gedung, dan para gadis hanya bisa melihat semuanya dengan bingung. Kemudian Hester menjelaskan bahwa pagi ini Duke Blackwell telah meninggal dunia. Kembali ke ruang bawah tanah itu, Jerome memperhatikan jasad pria tersebut. Dia berbalik untuk melihat siapa yang mendekat. Ternyata itu Tuan Muda Kilik. Dia menatap mendiang ayahnya, berlutut di sampingnya dan merasa aneh, karena meskipun ayahnya telah tiada, dia tidak merasakan apa-apa seolah-olah ayahnya tidak pernah benar-benar hidup. Mungkin saja, ayahnya juga merasakan hal yang sama setelah ibunya meninggal dunia. Ibunya adalah obat baginya satu-satunya dosa asal miliknya, dan satu-satunya orang yang benar-benar dia cintai. Tuan Muda terpukul oleh pemikiran itu setelah kematian ibunya. Ayahnya menyerah pada kegilaan menerima transfusi darah apapun yang tersedia, dan pada akhirnya menemui akhir yang tragis ini. Dia bertanya-tanya akan seperti apa takdirnya sendiri. Khaled bertanya-tanya apakah dia akan mampu mematahkan kutukan itu, dan mengambil kendali nyata atas hidupnya atau apakah dia akan menyerah. Malamnya, hujan turun dengan deras. Angie berada di rumah merenungkan apa yang telah terjadi. Dia berharap sang duke akan hidup sedikit lebih lama. Gadis itu masih tidak percaya bahwa pria itu benar-benar telah tiada. Angie telah mendengar bahwa kondisinya memburuk, tetapi tidak pernah menyangka bahwa dia akan meninggal begitu tiba-tiba. Bagaimanapun juga dia berharap Kai baik-baik saja. Dia khawatir Kai mungkin mencoba mengatasi rasa sakit yang luar biasa sendirian, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, karena salah satu orang tuanya mengetuk pintu, meminta untuk masuk. Nyonya Rizdal memberitahunya bahwa suaminya pergi keluar untuk membantu persiapan pemakaman. Wanita itu juga mengungkapkan bahwa dia diberitahu mereka akan membutuhkan bantuan putrinya juga. Dia menjelaskan bahwa akan butuh beberapa hari, agar semuanya beres, dan selama waktu itu mereka akan membutuhkan bantuan Angie, dengan berbagai tugas sama seperti terakhir kali. Ini membuat gadis itu bertanya-tanya apakah ini berarti dia akan bisa bertemu Kai, atau apakah ini caranya untuk memanggilnya lagi. Menyadari putrinya bertingkah aneh, Nyonya Rizdal meraih tangannya dan berlutut di depannya. Wanita itu berkata tidak ada yang perlu dia khawatirkan karena